Kita mulai ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bahas berkaitan dengan trauma torak atau trauma dada. Jadi ini salah satu masalah pasien yang mengalami kegawatan. Jadi kalau kita lihat trauma torak atau trauma dada itu 25% multiple trauma, kemudian 25% kematian trauma. Jadi angkanya kurang lebih 25% itu trauma torak, kemudian trauma torak juga menyumbang 25% kematian akibat dari karena trauma. Perlu operasi hanya kurang lebih 10%, sisanya cukup tindakan sederhana. Jadi ada beberapa tindakan cepat yang dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami trauma torak, yang bisa menyelamatkan hidup penderita. Jadi kalau kita lihat ini ada paru, lungs atau paru terletak di belakang rongga torak atau di bawah rongga torak, sehingga langsung berhubungan dengan paru. Ini ada paru ke kanan, ini kiri, di sebelah kiri juga ada jantung. Ya, di sebagian kiri paru itu, di sebelah dada sebelah kiri itu selain ada paru ada bagian yang namanya jantung ya. Jadi di rongga torakal itu ada organ paru dan organ jantung. Kemudian tekanan di dalam paru cenderung tekanan negatif ya, cenderung tekanan negatif. Jadi kalau ada cedera di tulang dada, kemungkinan yang sangat besar terjadi adalah paru dan jantung yang kena. Seperti luka tusuk, luka fraktur, tulang tengkok, tulang rusuk, tulang dada, itu juga yang kena adalah paru dan kemungkinan besar jantung. Jadi kalau kita lihat ini anatomi, bila kavum pleura tekanan menjadi positif maka kolaps. Jadi di dinding paru itu ada namanya lapisan pelindung paru, ya ada lapisan tipis yang namanya adalah pleura. Pleura itu di situ ada pleura visceralis dan parietalis. Ya, itu adalah kalau di dalam kavum pleura tekanan menjadi positif, maka paru bisa menjadi kolaps karena tertekan sehingga paru akan mengecil ya karena ada tekanan positif dari pleura. Seandainya ada trauma atau karena luka tusuk, luka tembak ya sehingga bisa menjadi tekanan positif di pleura, itu menjadi paru menjadi bisa kolaps. Kemudian trauma torak ada langsung mengancam jiwa. Temukan pada primary survey ABC ya. Potensial mengancam jiwa temukan pada secondary survey. Jadi pada pengkajian awal ABC itu harus perhatikan apakah ada masalah di airway, breathing dan sirkulasi. Kalau pada bagian dada yang memungkinkan mengalami masalah adalah paling besar adalah gangguan di breathing. Ya, breathing. Kenapa bukan airway? Biasanya kalau luka tembak di dada kena paru tidak ada masalah di jalan nafas, tapi di breathing pasti ada masalah. Mungkin ada perdarahan di rongga torak sehingga terjadi penumpukan darah di situ mengakibatkan paru tidak mampu mengembang. Makanya permasalahannya adalah di breathing atau di pola nafas. Kalau perdarahan hebat ya bisa di sirkulasi. Ini trauma torak yang mengancam nyawa atau primary survey. Jadi airway, adanya obstruksi atau tidak. Kemudian B, breathing, C, sirkulasi. Jadi yang paling banyak yang mengalami masalah pada trauma torak adalah di breathing atau di B. Airway juga mungkin akan ada masalah di airway. Kalau ada sumbatan darah, mungkin ada sumbatan lain. Tapi yang paling banyak adalah di breathing. Kemudian yang C mungkin sirkulasi adalah namanya tamponade jantung. Ya, karena kena di permasalahannya ada di tekanan di jantung.
Nah, yang paling banyak adalah breathing. Jadi di situ ada yang namanya open pneumotorak. Kemudian ada tension pneumotorak, ada flare chest dan contusio paru, kemudian ada massive hematotorak. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Apa itu open, apa itu tension, apa itu flare chest, apa itu massive hematotorak, yang kita jelaskan. Jadi yang paling besar adalah di primary survey adalah permasalahannya di breathing ya, di pola nafas. Kita lanjut, ini obstruksi airway, gangguan manifestasi gangguan airway adalah sesak, stridor, serak. Jadi kalau ada pasien mengalami stridor, kemudian ada gargling, ya itu tanda-tanda pasien mengalami adanya gangguan di jalan nafas. Ya, ada di pertemuan sebelumnya, pertemuan yang siang nanti, yang nanti bisa dilihat di YouTube ya. Kemudian obstruksi airway, tindakan jalan nafas definitif intubasi bila deformitas jelas menekan ya, tarik dengan duct clamp. Kalau ada apa namanya sumbatan ya, itu bisa ditarik dengan alat clamp ya. Kemudian kalau dia apa namanya perlu jalan nafas definitif, pasang intubasi atau pasang ETT. Nah, ini yang masuk ke open pneumotorak. Open berarti terbuka, pneumo artinya udara, torak adalah torak, dada, rongga torak. Jadi open pneumotorak adalah karena luka terbuka menyebabkan adanya udara di dalam torak. Maka namanya open pneumotorak. Contoh ya luka tembak atau luka tusuk ya. Jadi udara pilih masuk lewat lubang tahanan lebih kecil. Jadi kalau udara masuk ya karena ada rongga ya, maka yang terjadi adalah ya gangguan ventilasi, kemudian sucking chest wound. Jadi akan menarik ya, menyedot udara luar masuk ke dalam rongga torak melalui adanya luka. Makanya menarik udara yang masuk ke rongga torak tadi, itu nanti namanya adalah pneumotorak, atau udara di dalam rongga torak. Makanya terjadi nanti gangguan ventilasi, gangguan respirasi, ya karena pasti kalau ada udara yang menekan pengembangan paru, maka inspirasi dan ekspirasinya pasti terganggu. Nah, tindakannya apa? Open pneumotorak. Open pneumotorak ini tindakannya ada, pertama adalah tutup lubang dengan yang namanya tutup rapat atau tutup dengan kasa 3 sisi. Kasa 3 sisi. Jadi kalau kasa ini ditaruh di lubang tadi, adanya lubang seperti luka tembak tadi, ditutup, dikasih plester, seperti huruf U, sehingga ada ujung yang terbuka. Makanya dia kalau segi 4, kalau kubus kan kalau ditutup semua itu 4 sisi. Tapi kalau dibiarkan ada satu terbuka adalah 3 sisi. Kenapa kok alasannya ditutup 3 sisi? Kenapa nggak ditutup semua? Karena kalau ada udara yang dari dalam itu bisa keluar, udara yang dari luar tidak bisa masuk. Seperti pasang klep ya, pasang klep atau pentil di bola atau di ban sepeda motor itu ada kalau ada seperti klep, kalau dia menutup dari luar dia bisa kalau dia tidak ada skrup yang kuat, udara dari luar bisa, udara dari dalam bisa keluar, udara dari luar tidak bisa masuk kalau tidak ada tekanan. Makanya diberikan kasa 3 sisi. Kemudian yang tindakan selanjutnya adalah pasang WSD, water cell drainase. Apa itu WSD? Memasang selang ke rongga dada melalui interkostal, interkostalis. Biasanya kalau udara di atas interkostalis 2.
Jadi nanti dokter yang akan melakukan proses anestesi lokal di sini, kemudian nanti diberikan luka, ya, kemudian dimasukkan selang. Upayanya supaya udara dari dalam bisa masuk ke dalam tabung ini. Ini namanya WSD, water cell drainase. Water itu air, cell itu apa namanya, penghalang atau barier, kemudian drainase itu mengalirkan. Jadi di sini di botol ini ada prinsipnya ya, mungkin di tingkat 2 udah pernah disinggung ya. Kenapa kok masuk ke dalam botol? Ya, jadi ini kalau WSD ini botol, tolong diperhatikan, ini botol, ini selang dari dada masuk ke dalam botol, masuk ke air. Masuk ke air kurang lebih setengah dari air yang diberikan. Umpama airnya sepertiga, maka selang yang dari WSD masuk kurang lebih setengah. Ya, masuk ke setengah air. Kemudian di sini ini ada namanya celah udara. Celah udara seperti dipasang pipa atau bisa dipasang dengan selang juga, tapi dia hanya menghubungkan antara dalam dan luar. Kenapa ini juga ada prinsip seperti klep tadi ya? Prinsipnya juga seperti klep tadi. Kenapa harus dalam botol yang tertutup tapi masih ada udara yang keluar? Ini artinya harapannya udara yang ada di rongga paru di interkostal tadi itu bisa masuk ke dalam botol, masuk ke air, kemudian dia akan keluar gelembung, kemudian keluar. Tapi kalau udara dari atmosfer ini walaupun ini ada lubang, tapi dia tidak mungkin bisa masuk ke air karena tekanannya nggak mungkin masuk ke air kemudian masuk ke paru lagi. Ya, makanya WSD diberikan itu udara dari paru bisa kelebihan udara dari paru tadi bisa masuk ke dalam air, jadi keluar, tapi udara dari luar, udara atmosfer tidak masuk karena ada air. Makanya ada seal tadi. Selnya apa? Adalah air. Makanya disebut sebagai water cell drainase. Oke, lanjut. Ya. Jadi ini, kenapa kok ada tabung, ada selang kecil yang keluar, ya. Ini adalah karena adanya water cell drainase. Kemudian yang ketiga adalah tension pneumotora. Mutiara ini kenapa mutiara? Ini yang nyoret-nyoret ini mutiara, kenapa mutiaranya? Maaf Pak, kepencet Pak. Oke, kita lanjut. Jadi yang ketiga adalah tension pneumotora. Apa bedanya open dan tension? Kalau tension, ini parunya yang luka, tapi dindingnya tidak ada lubang. Jadi parunya mungkin yang karena trauma, parunya robek, tapi dinding toraknya tidak ada masalah. Ya, kalau dindingnya tidak ada masalah, maka udara akan terperangkap di rongga torak. Kalau tadi kan udara dari luar masuk ke dalam rongga torak, tapi ini udara dari paru masuk ke rongga torak karena parunya yang luka. Ini yang disebut sebagai tension. Apa isinya yang terjadi? Pneumotorak juga. Adanya udara tapi dia karena tension, tekanan. Kalau yang tadi karena open, karena adanya luka terbuka di dinding dada. Kalau ini yang luka terbuka adalah di paru. Apa tindakan tension pneumotorak? Jadi kalau kita lihat manifestasinya adalah breathing, B, pneumotorak, tension pneumotorak. Bedanya apa pneumotorak dan tension pneumotorak? Ya. Jadi kalau
pneumotorak aja biasanya ekspansinya tidak simetris. Kemudian bising nafasnya satu sisi menurun. Kemudian hipersonor pada satu sisi. Jadi kalau inspeksinya dilihat ada ekspansi tidak simetris ya, saat dilihat dinding dadanya mengembangnya tidak simetris, saat diauskultasi bunyi nafasnya satu sisi menurun, saat diperkusi hipersonor pada satu sisi. Hipersonor kenapa? Saat dilakukan perkusi, maka terjadi ada akumulasi udara yang berlebih, makanya ada hipersonor. Tensionnya contohnya apa namanya? Tandanya apa? Jadi trachea terdorong, vena leher distens, trachea terdorong, kemudian vena leher distensi dan ada tanda shock. Jadi kalau kita lihat ini yang namanya apa namanya? Tracheanya terdorong. Jadi kalau kita lihat pasien ini terlihat tracheanya akan terdesak miring ya. Sehingga karena ada udara yang berlebih di rongga torak. Terdorong, kemudian juga vena lehernya distensi. Jadi ada vena leher terlihat menegang. Lihat vena leher menegang, kemudian ada tanda-tanda shock. Jadi kalau begini, ini yang namanya tension pneumotorak. Ya, apa tindakannya? Tension pneumotorak tindakannya adalah dekompresi. Tindakannya dekompresi adalah memberikan tusukan jarum ke adanya udara tadi. Ya, ini juga dilakukan oleh dokter ya. Di ruang IGD bisa langsung ruang IGD atau di ruang OK. Tapi biasa di IGD bisa ya. Ada tindakan yang bisa untuk ini langsung ditusuk ke memakai jarum ya. Sehingga terjadi mengeluarkan udara yang tadinya terjebak di dalam rongga torak. Kemudian ini juga tindakan selanjutnya bisa dilakukan pemasangan WSD ya. Jadi kalau tension pneumotorak selain dilakukan dekompresi dengan jarum, dia juga langsung pasang WSD. Tadi kalau tadi open pneumotorak, lakukan pemasangan kasat 3 sisi, kemudian lanjutkan dengan juga pemasangan WSD. Ini file chest dan contusio. Ya, ini file chest. Kalau file chest itu ada fraktur iga yang patahannya lebih dari 1, 2, dan 3. Lebih dari 2 patahan. Sehingga dia kesannya adalah apa namanya, tulang kostanya mengambang ya. Sehingga pasien ini akan sangat nyeri, susah bernafas, karena saat dia pengembangan paru, karena ada tekanan dari tulang dinding dada menekan, maka pasien akan nyeri sekali, kemudian dia akan susah bernafas ya, namanya pernapasannya paradoksal. Ya, kemudian ini file chest tadi, karena itu monitor tetap airway breathing, jaga airway, monitor PO2, CCO2, oksigen 100%, ventilasi tambahan jika perlukan, bagging dan respirator. Ini yang untuk tindakan file chest dan contusio paru. Kemudian ini masif hematotorak. Kalau masif hematotorak, jadi ada pecah pembuluh darah yang ada di sekitar paru, maka terjadi masif ya. Jadi kalau masif itu bila lebih dari 1.500 cc atau lebih dari 200 cc per jam. Harus perhatikan adalah breathing dan sirkulasi, karena breathing-nya pasti kalau ada hematotorak di sini, maka terjadi kesulitan untuk ekspansi paru. Makanya breathing-nya harus perhatikan. Kemudian sirkulasi adalah perdarahannya. Kemudian tindakan masif hematotorak, tindakan chest tube, kemudian bila masif lakukan torakotomi. Chest tube tadi pasang NGT, kemudian juga bisa lakukan torakotomi. Tamponade jantung, ini biasanya akan terlihat Thalassian shock, distensi vena leher juga, kemudian bunyi jantung jauh, kemudian nadi kecil-kecil. Ya, ini ada perdarahan ada di sekitar jantung akan ada perlukaan di sini, penekanan akan mengalami banyak perdarahan sehingga menekan jantung. Kemudian lakukan perikardiosentesis, mengeluarkan cairan atau darah yang menekan jantung, pasang EKG,
Kemudian jaga supaya darah tidak membeku. Potensial mengancam nyawa, temukan secondary survey, fraktur iga, pneumotoraks, simple, kemudian hemotoraks, bukan masif, kontusi paru. Kemudian jarang, robekan pembuluh darah besar, robekan trakea, bronkus, robekan esofagus. Jadi yang paling sering itu kalau terjadi mengancam jiwa, lihat lagi ada fraktur iga, pneumotoraks, hematotoraks, kontusi paru. Yang jarang terjadi adalah robekan pembuluh darah besar, robekan trakea, bronkus, dan esofagus. Ya, ini pneumotoraks, hematotoraks, kontusi ini sering sekali ya. Jadi kalau orang luka tusuk, luka tembak, kemudian ada cedera KLL, seandainya pasien yang mengendarai mobil kemudian dia tidak pakai safety belt, kemudian terjadi tabrakan, yang terjadi adalah dada akan menghantam ke setir. Pada saat dada menghantam setir itu bisa banyak yang terjadi, bisa fraktur iga dan lainnya. Ya, itu yang memungkinkan bisa terjadi pasien mengalami pneumotoraks atau hematotoraks. Ya, kalau pneumo adalah adanya udara dalam rongga toraks, kalau hematotoraks adalah adanya darah dalam rongga toraks. Ini fraktur iga biasanya tidak berbahaya pada usia lanjut, pneumonia bila disertai kontusi paru, tidak memerlukan tindakan seperti plester dan lain bila sangat nyeri intercostal block. Jadi kalau ada fraktur aja salah satu sisi, biasanya pasien akan sangat nyeri, kemudian dilakukan intercostal block, berikan anestesi, analgetik. Ya, tapi biasanya tidak berbahaya karena memang kalau tidak ada hematotoraks, kalau tidak ada pneumotoraks tidak berbahaya karena walaupun ada fraktur, paru masih bisa mengembang dengan baik, ya artinya tidak ada masalah di pernafasan. Pneumotoraks sederhana tertutup terbuka, ya ini tadi pneumotoraks sederhana tertutup, trauma non trauma bila trauma sering ada fraktur iga, trauma tajam tumpul. Ini pneumotoraks sederhana mungkin sesak, tidak sesak, terdeteksi pada pemeriksaan fisik, toraks perlu pemasangan WSD. Ya, jadi saat dilakukan ronsen, ini akan terlihat tanda bahwa ada udara atau darah yang ada di rongga toraks. Perlu bahkan WSD. Kemudian ini hematotoraks bukan masif ya. Jadi kalau paru yang bagus itu adalah banyak gelapnya. Kalau ada putih begini, putih berarti itu ada massa. Di situ bisa darah atau bisa yang lain. Jadi ini seperti terendam, parunya terendam oleh mungkin darah atau lainnya. Kalau ini kontusi paru terganggu karena breathing, PO2, PCO2 ini sangat banyak putih-putih di sini. Ada perdarahan. Oke, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Sekarang askepnya. Askepnya, ini askep ke trauma dada. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi ini tadi macam-macam trauma dada tadi sudah. Ini airway, breathing, sirkulasi, ya airway, breathing, sirkulasi. Jadi kalau nanti pengkajian keperawatan gawat darurat, pengkajiannya adalah cukup A, B, C, D, ya pengkajiannya cukup A, B, C, D. Kemudian diagnosa perawatan, gangguan pertukaran gas, pola nafas, kemudian nyeri. Pertukaran gas karena kalau ada masalah di pleura, ada penumpukan darah, penumpukan udara di situ, maka pertukaran gas CO2 dan CO2 dari paru ke pembuluh darah pasti terganggu. Makanya terjadi pertukaran gas atau gangguan difusi. Kemudian pola nafas, ini kalau pasien dengan hematotoraks, pneumotoraks, pasti diagnosa utamanya adalah pola nafas karena dia pasti breathing-nya terganggu. RR-nya mengalami kenaikan secara cepat ya, maka yang terjadi adalah gangguan pola nafas. Nyeri jelas nyeri karena upaya bernafas yang adanya ini, maka bisa terjadi nyeri. Intervensinya
berikan sedatif atau obat penenang, kemudian nervous block, obat analgetik ya, seperti anestesi, kemudian kompres es, obat dada mengurangi nyeri jika kolaborasi kemudian analgetik. Menghentikan perdarahan, mengeluarkan darah dari rongga pleura, torakosintesis tadi, kalau dia tension pneumotorak adalah torakosintesis, memberikan dekompresi, itu namanya torakosintesis. Kemudian memasangkan perawatan WSD, lakukan water cell drainase, bila pasien tidak sadar, GCS-nya sangat turun, bisa dilakukan PTT. Tracheostomi dilakukan bila menjaga kepatahan jalan nafas. Tracheostomi juga bisa dilakukan kalau pasien yang sudah sangat gawat ya. Tusuk pada sela iga kedua dengan jarum 12-14. Ini sela iga kedua adalah untuk pemasangan WSD. Ventilasi mekanik, pemberian oksigen, konsentrasi rendah sampai tinggi, suction, pulmonary congestion, lakukan batas intake cairan, berikan diuretik, pembedahan sering dilakukan sesuai cedera, nebulisasi, lakukan nebulizer untuk membantu sekresi, latih batuk nafas dengan hati-hati, pencegahan agar tidak terjadi lagi, berhenti merokok, hindari menyelam, terbang di udara hampa. Monitor serial chest X-ray, ronsen, kemudian AGD, analisa gas darah. Analisa gas darah dilakukan untuk mengetahui kadar oksigen dan kadar CO2 dan kadar HCO3 yang ada di dalam darah. Pulse oximetry untuk mengetahui saturasi oksigen. Ya, pasien dengan gangguan nafas biasanya adalah saturasinya menurun. Normalnya di bawah 95%. Ya, saat waktu kita belajar EWS, nilai normal pasien dengan saturasi oksigen adalah di atas 95%. Kemudian tes fungsi paru. Kemudian monitoring frekuensi irama suara, AGD bila perlu, tanda-tanda shock hipovolemik, tekanan darah, nadi, urin output, CRT, akal, pernafasan. Kalau ada shock, lihat aja urin outputnya, kalau urinnya sedikit, CRT-nya lebih dari 2 detik, akralnya dingin, pernafasannya dari awalnya cepat, kemudian melambat. Simpel pneumotorak ini sudah tadi, chest sudah, ini chest tadi, chest 1, suction chest 1, kasa 3 sisi untuk open pneumotorak, tension pneumotorak, lakukan torakosintesis dan WSD. Ini tandanya terdesak, venanya terlihat jelas, kemudian ini trakeanya terdorong. Ini tension pneumotorak. Ini hemotorak, darah berakumulasi, akumulasi blood, pleural space. Kemudian dada melayang atau file chest, patah tulang iga ganda, berarti lebih dari 1 ya. Patah tulang segmental. Ini tadi yang namanya file chest. Tindakannya perbaiki jalan nafas, ventilasi adekuat, oksigenasi, berian oksigen, berian cairan infus, analgesia untuk obat anti sakit ya. Jadi oksigennya yang sangat penting di sini untuk tetap supaya kebutuhan oksigen pasien terpenuhi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan proses presentasi hari apa? Oke, minggu depan kita akan mulai presentasi ya. Minggu depan presentasi. Jadi nanti pembahasannya adalah makalahnya adalah kasus kegawatan ya. Jadi pengkajiannya ABC, tindakannya apa, kemudian teorinya seperti apa ya. Nggak usah tebel-tebel, yang penting mahasiswa paham kegawatan pada pasien dengan umpama cedera abdomen, cedera kepala, cedera luka bakar. Jadi yang dibahas adalah kegawatannya. Pengkajiannya adalah yang ABC. Ya. Oke, itu saja pertemuan hari ini, karena ada beberapa hal yang harus dilakukan saya kerjakan di kampus.
Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.